Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Kira-kira apa itu pendidikan jasmani? Apa bedanya dengan olahraga? Kemudian fungsinya untuk apa? Makanya di pertemuan hari ini silakan simak baik-baik karena di akhir pertemuan harapannya kalian sudah memahami terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga serta fungsi pendidikan jasmani. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan jasmani dan olahraga. Karena pada mata kuliah ini setidaknya kalian harus mengetahui dan memahami apa itu perbedaan dari pendidikan jasmani dan olahraga. Ya, di mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga sebenarnya pada hari ini kita lakukan praktek. Nah, namun karena ada sesuatu hal, ada pelatihan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya membuat video ini untuk bisa dipelajari. Pada pagi hari ini, materi yang akan saya jelaskan terkait dengan olahraga dan pendidikan jasmani serta fungsi dari pendidikan jasmani. Sebelum nanti pada pertemuan berikutnya masuk pada permainan kecil atau modifikasi. Yang pertama terlebih dahulu olahraga. Kira-kira apa itu olahraga? Mungkin kalian sudah sering melakukan aktivitas olahraga, entah di rumah, di lapangan, ataupun bahkan di sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 1, olahraga itu adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani dan rohani serta sosial. Jadi segala kegiatan yang sistematis untuk membina dan mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang, baik jasmani, rohani, serta sosial. Karena kalau menurut WHO, sehat itu harus ada 3, sehat jasmani, rohani, dan sosial. Di sini ada Plato dengan motonya yang biasa kalian dengar atau kalian pernah lihat tulisan-tulisan di banner itu dengan sangat tidak asing di telinga, yaitu mens sana in corpore sano. Sebenarnya di depan bahasanya itu ada orante ut sit mens sana in corpore sano, yang artinya berdoalah semoga di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kenapa ada bahasa berdoalah? Ya karena kita tidak lahir atau ada dengan sendirinya, tetapi kita memiliki Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan kita sehingga kita harus bersyukur dan selalu berdoa. Semoga di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Karena tidak selamanya seseorang itu punya tubuh yang kuat, tapi terkadang jiwanya tidak sehat. Seperti ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Badannya, tubuhnya kuat, sering jalan di pinggir jalan, tapi tidak pakai pakaian. Itu jiwanya kurang sehat. Maka
Di sini selalu berdoa agar tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Sehingga betapa pentingnya berolahraga. Sedangkan menurut Prof. Toho Holik Mutokir, ini adalah profesor di bidang olahraga yang pernah membawa IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Beliau mengartikan bahwa olahraga itu adalah proses sistematis berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan ataupun anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Di sini ada yang saya warnain merah. Itu nanti merupakan sedikit yang menjadi bagian pembeda antara olahraga dan pendidikan jasmani. Kalau olahraga itu tujuannya adalah prestasi puncak. Kita harus punya prestasi untuk dapat medali emas. Nah, prestasi yang paling tinggi itu olahraga. Berbeda dengan pendidikan jasmani yang tujuannya sehat jasmani dan rohani dalam rangka membentuk watak. Yang penting kalau pendidikan jasmani itu happy, bahagia, tubuhnya kuat, segar, bugar, tanpa ada tujuan untuk mencapai prestasi puncak. Itu bedanya olahraga dan pendidikan jasmani. Di sini ada terkadang orang atau masyarakat yang ada di lingkungan kita terkadang sering mengartikan antara perlombaan dan pertandingan itu sama. Sebenarnya bahasa perlombaan dan pertandingan itu digunakan berdasarkan kalau perlombaan itu olahraga yang searah, misalkan lari. Jadi kita pakai istilah lomba lari, bukan pertandingan lari. Tapi kalau pertandingan itu digunakan untuk olahraga yang berhadap-hadapan, misalkan sepak bola, bola voli, itu baru dikatakan pertandingan bola voli, bukan lomba bola voli. Jadi kalau olahraganya searah, itu dikatakan perlombaan. Tapi kalau berhadap-hadapan, itu pertandingan. Ya, beliau adalah Prof. Toho di foto. Mungkin ada yang sudah kenal karena beliau tidak asing, sering wirawiri di seminar-seminar ataupun workshop pada pendidikan di Indonesia. Ya, kemudian beliau juga mengartikan pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, serta kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis. Tentunya tetap dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Kalau dulu mungkin di sekolah disebutnya pembelajaran olahraga. Kalau sekarang sudah berubah karena undang-undangnya juga sudah berubah. Disebutnya pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Beda dengan olahraga, tujuannya bukan prestasi, tapi lebih ke arah untuk mengembangkan kegiatan jasmani atau kesegaran jasmani dan rohani, serta harmonis dalam bersosial. Itu tujuan dari pendidikan jasmani. Jadi arahnya bukan prestasi. Nah, biasanya di sekolah itu dilakukan tiap jam pelajaran, kadang 1 minggu 1 kali. Yang penting siswa bahagia, siswa happy, fun, tapi juga mereka bergerak, sibuk, fun and busy, sehingga tercipta juga keharmonisan secara sosial, punya watak. Karena kenapa? Kalau sekarang orang pintar itu sudah banyak, tapi alangkah baiknya ketika memiliki kecerdasan intelektual juga diimbangi dengan kepribadian yang baik atau watak yang baik. Itu terkait dengan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani menggunakan 2 prinsip. Yang pertama yaitu belajar bergerak dan belajar melalui gerak. Belajar bergerak itu yang seperti apa? Belajar bergerak karena pendidikan jasmani, kita belajar misalkan melalui pembelajaran bola voli, itu belajar gerak keterampilan bola voli, misalkan sepak bola atau senam, renang, itu belajar bergerak dalam bidang keterampilan cabang olahraga. Kalau belajar melalui gerak, setelah kita bergerak, apa hal yang dapat kita pelajari? Oh, misalkan kedisiplinan, karena lebih ke arah sikapnya. Kemudian tanggung jawabnya, itu belajar melalui gerak. Oh, sportivitasnya, karena terkadang di sekolah atau guru penjas, guru PJOK, itu harus menanamkan sikap-sikap kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian sportivitas. Itu dimulai sejak dini, atau kalau misalkan pembelajaran sekarang kan ada SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Dengan tujuan apa? Tujuan dari pendidikan jasmani yaitu sehat jasmani dan rohani dalam rangka membentuk watak. Ini menurut Sumo Sasmito 2011. Jadi kalau belajar bergerak arahnya pada keterampilan-keterampilan dan pengetahuan, belajar melalui gerak arahnya ke arah sikap yang kita ambil dari belajar melalui gerak. Fungsi pendidikan jasmani. Di sini ada beberapa fungsi. Meskipun kalau misalkan kalian browsing atau searching di Google, itu akan lebih banyak lagi, tergantung siapa ahli yang menyampaikannya. Yang pertama di sini meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Ya. Di sini harus harmonis, jadi tidak hanya hubungan sosial yang harmonis, fungsi saraf dan otot juga harus harmonis. Makanya kenapa penting berolahraga, karena kalau sudah tidak harmonis, wah ini yang jadi fatal. Kalau misalkan kalian pernah lihat orang stroke, nah itu sudah tidak terjadi keharmonisan antara fungsi saraf dan ototnya, sehingga saraf tidak bisa menggerakkan otot-otot yang ada. Makanya penting sekali berolahraga agar meningkatkan keharmonisan. Sama juga pendidikan jasmani. Kenapa
di tiap jenjang belajar, tiap jenjang sekolah itu diajarkan. Supaya apa? Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor. Nah, nanti ada keterampilan gerak, ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Di sini keterampilan lokomotor seperti jalan, lari, lompat, dan loncat. Selanjutnya mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, bergoyang, menekuk, menggantung, dan lain-lain. Yang selanjutnya mengembangkan keterampilan manipulatif seperti memukul, menendang bola, menangkap bola, melempar bola. Nah, itu bagian dari keterampilan manipulatif. Berikutnya mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan irama, ada power, kelincahan. Nah, ini karena pendidikan jasmani itu juga ada yang namanya senam, ada senam irama. Ini untuk koordinasi sangat bagus. Karena ketika kita irama, mendengarkan musiknya, kemudian mengkoordinasikan dengan gerakan-gerakan tubuh kita. Yang terakhir mengembangkan keterampilan berolahraga. Ya. Meskipun tadi berbeda antara olahraga dan pendidikan jasmani, namun dalam pendidikan jasmani olahraga tetap digunakan sebagai kendaraannya. Untuk apa? Untuk kebugaran jasmani siswa. Kita berolahraga, namun tujuannya bukan lagi ke prestasi. Yang penting segar, bugar, kemudian punya keharmonisan dalam kepribadian atau bersosial. Ya, ini adalah gerak yang tadi ada di fungsi pendidikan jasmani. Yang pertama gerak lokomotor, kemudian ada gerak non-lokomotor, serta gerak manipulatif. Kadang tiap hari kita melakukannya, namun mungkin ada yang sudah mengerti atau belum. Oh, ini namanya ternyata gerak lokomotor. Oh, ini non-lokomotor. Oh, ini gerak manipulatif, gerak gabungan. Saya sedikit jelaskan satu persatu terkait dengan gerak yang kita gunakan dalam sehari-hari dan juga dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada gerak lokomotor. Gerak lokomotor ini yaitu kemampuan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau mengangkat tubuh dari bawah ke atas. Itu namanya gerak lokomotor. Contohnya di sini ada lompat, ada loncat, berjalan, skipping. Kalau skipping itu seperti yang tampak pada apel di gambar itu, nah itu melakukan skipping atau namanya loncat, ya loncat. Itu gerak lokomotor. Kemudian gerak non lokomotor. Gerak kalau tadi ada perpindahan tempat, sekarang kebalikannya. Kemampuan yang dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Contohnya menekuk tubuh, kemudian memutar pinggul, mendorong, dan mengangkat. Nah, mendorong ini misalkan mendorong tembok, tidak ada perpindahan tempat. Mengangkat dari gerakan mengangkat ini ya, tubuh kita tetap, tapi kalau misalkan yang diangkat, bendanya itu berubah. Yang terpenting gerakan tubuh kita. Tidak ada perpindahan tempat. Kemudian ada gerak manipulatif. Kemampuan yang dikembangkan ketika tengah menguasai atau menggunakan bermacam-macam objek. Contohnya ada melempar, memukul, kemudian menendang, serta
menerima dan menangkap gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. Di sini adalah gerakan gabungan antara lokomotor dan non-lokomotor, namanya gerak manipulatif. Ada gerakan melempar, memukul, sama halnya ketika bermain bola voli. Di sana pasti ada melempar, memukul, bahkan juga bola basket dan cabur-cabur olahraga yang lainnya. Itu materi untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari, kemudian dimaknai. Jika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang belum dimengerti, nanti bisa ditanyakan melalui WA Group atau Google Classroom yang telah tersedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.